Wartawan ini, Jia Hao, menahan nafas, memegang erat kamera yang ada di tangan. Dia sedang menunggu kera air yang melegenda. Tidak lama kemudian, sebuah kepala muncul dari tengah rumput bebek. Dia gemetar dan menekan tombol. Namun ia tidak tahu, itu adalah foto terakhir yang ia ambil. Setelah Jia Hao menghilang secara misterius, kakak perempuannya, King Ling, datang menyelidiki. Legenda mengatakan bahwa di dalam hutan kayu hitam ini, ada kera air yang ganas. Tidak hanya membunuh orang, tetapi juga menculik banyak anak kecil. Namun penduduk memercayai tahayul, malah menyembahnya bak dewa. Tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. King Ling seketika masuk ke desa. Sudah menemukan sebuah mayat yang di atas tubuhnya. Terdapat tanda wartawan adiknya. Dia ingin bertanya lebih dalam. Namun nenek penyihir berteriak terlebih dahulu. Pemberontakan besar, Tuan Kera Air tolong ampuni saya. Penduduk desa berlutut satu demi satu. Akan tetapi King Ling yang tidak terkejut ini mengangkat senapannya. Tanda wartawan adikku mengapa ada di tubuh mayat ini? Penyihir wanita seketika kehilangan momentumnya. Di saat ini, kepala desa datang menenangkan keadaan. Ah, jangan panik, jangan panik. Ternyata, King Ling adalah seorang dokter forensik terkenal di ruang patroli yang ada di Shanghai. Sejak kecil kehilangan ingatannya. Ia dibesarkan oleh ayah angkat. Walaupun ia tidak memiliki hubungan darah dengan adiknya, namun sangat dekat bagaikan saudara kandung. Kepala desa tidak berani menyinggung orang kota yang berjabatan tinggi. Dengan hormat membawanya ke sebuah rumah. Sebelum Jia Hao hilang, ia juga tinggal di rumah ini. Seketika masuk ke rumah itu, King Ling mengalami halusinasi. Di depan mata muncul sekeluarga yang terdiri dari 4 orang. Dr. Du, Anda tidak apa-apa. King Ling kembali sadar, terus berjalan ke dalam rumah. Adiknya meninggalkan banyak foto. Salah satu dari foto bersama tersebut adalah paman yang baru ia temui. Paman terlihat tidak normal, seperti mengetahui sesuatu. Namun King Ling sungguh terlalu lelah. Ia pun tertidur dan bermimpi. Rumah ini berubah menjadi rawa. Kera air secara samar muncul dalam genangan air. Namun adiknya terperangkap di sisi lain. Jia Hao. King Ling terbangun dari tidur, menemukan adanya jejak kaki baru pada lantai. Ia mengikuti jejak tersebut, membuka lemari dan melihat ada seorang anak laki-laki yang sembunyi di dalamnya. Ia menangis sembari mengaku keluarganya telah dibunuh oleh kera air. King Ling merasa iba, kemudian memutuskan untuk merawatnya. Pada hari kedua, King Ling pergi mencari paman. Namun paman tersebut tidak santun kepadanya. Tempat saya bukan birokrasi pejabat, tidak bisa memecahkan kasus. Istrinya juga menyuruhnya untuk pergi. Tetua di samping juga sangat aneh. Desa Sangsui tidak menerima pembawa sial. King Ling tidak ingin menjelaskan lagi. Membalikkan badan dan menaruh foto tersebut di depan paman. Malam harinya, paman mengetuk pintu rumah King Ling, membawakan warisan adiknya yang terakhir. Sebuah kamera diberikan padanya. Dia sungguh tidak ingin terlibat dalam masalah kera air. Namun Jia Hao sangat gigih untuk mencari kebenaran dan membuatnya tersentuh. Sebelum berangkat, paman sudah mengingatkan, mengganggu kera air hanya berujung kematian. King Ling mulai mempersiapkan alat pencetak foto. Di atas foto yang diambil adiknya untuk terakhir kali, wajah kera air berangsur-angsur muncul. Namun King Ling tidak tahu, di saat yang sama, paman yang memberikan kamera kepadanya harus kehilangan nyawa. Dan nasib yang sama terjadi pada istrinya pula. Mayat mereka dibuang pada guci yang digunakan untuk mengasinkan ikan. Penduduk desa semakin panik. Namun King Ling tidak percaya pada tahayul, memutuskan untuk mencari kebenaran. Hari itu, di jalan pulang, seorang perempuan yang bisu mengejarnya, menjelaskan dengan bahasa tubuh. Pada akhirnya King Ling pun paham maksudnya. Petunjuknya ada di dalam sumur kering yang terdapat di belakang rumah. Ia turun ke sumur kering dengan membawa lampu, dan menemukan mayat adiknya di sana. Adiknya telah meninggal selama sebulan lebih. Ia menyeka air matanya, menahan kepedihan hati, melakukan otopsi pada mayat adiknya. Luka di leher menyerupai bekas gigitan manusia. Pelaku bukan manusia pada umumnya. Kera air adalah pelakunya. King Ling memutuskan pergi ke rawa sendiri untuk menangkap pembunuh misterius tersebut. King Ling menggunakan sampan kecil untuk masuk ke hutan kayu hitam. Kera air pun muncul. King Ling segera mengangkat senapannya. Namun kera air sangat gesit, tidak terkena peluru yang dilepaskan. Dengan secepat kilat, hampir membuat King Ling jatuh ke air. Anak laki-laki menarik King Ling ketika King Ling hendak bangkit. Namun kepangan rambutnya ditarik oleh kera air. Ia memutar arah senapannya. Kera air pun terluka dan melarikan diri. King Ling terkejut. Dari jauh terdengar suara tetua. Kurang ajar, beraninya masuk ke hutan kayu hitam. King Ling dibawa pulang, berlutut di depan patung kera air. Tetua berkata ia telah menyinggung dewa, mau membunuhnya untuk disembahyangkan. Untungnya kepala desa datang bantu meminta ampun. Namun tetua malah memutuskan untuk mengorbankan anak laki-laki. King Ling akhirnya tidak dapat menahan amarahnya lagi, melepaskan diri dari penahanan. Dia adalah pembunuhnya. Kasihan kalian masih membuatkan patung, membuat derajatnya tinggi. Dia adalah pembunuh keluarga kalian. Malah kalian sembah layaknya dewa.
Qingling mengambil pistol dan menembak kepala patung tersebut. Dan di depan semua penduduk ia bersumpah akan menangkap kera air tersebut. Keberaniannya telah menyadarkan penduduk. Mereka sepakat untuk ikut dengannya. Mereka pun mulai membuat rencana jebakan, membuat jalur rahasia, yang laki-laki membuat senjata, dan yang perempuan bertugas mengumpulkan bukti ke markas. Setelah semuanya siap, Qingling menjadi umpan, berdiri di tengah rawa hutan kayu hitam. Akhirnya, kera air pun muncul. Dia perlahan berenang, mengarah ke Qingling, namun tidak menyerangnya. Qingling menusuk dada sang kera air. Ia tetap tidak melawan balik. Jebakan pun aktif. Qingling pun diselamatkan. Kera air berusaha mengejar. Sepanjang jalan, senjata terus menyerangnya. Namun kera air terlalu gesit. Ia mampu menghindari semua serangan senjata. Qingling akhirnya mengangkat senapannya. Akan tetapi peluru juga tidak dapat mengenainya. Qingling dilempar olehnya, hampir kehilangan nyawa. Kera air terhenti di momen terakhir. Matanya yang jernih mengembalikan ingatan Qingling. Dan di saat kera air terdiam, para penduduk menurunkan jebakan. Sebuah perangkap jatuh dari atas. Kera air akhirnya tertangkap. Dengan senang hati mereka menunjukkannya pada kepala desa. Namun kepala desa malah menunjukkan senyuman yang aneh. Di sisi lain, Qingling tersadarkan diri, menerima balasan surat dari kantor polisi. Di dalam surat, tertulis bahwa kepala desa dulunya adalah seorang ahli sihir, dan tetua adalah Kasim di istana. Keduanya berbahaya dan licik. Qingling menyadari, kera air hanyalah tameng. Pelakunya adalah orang lain. Qingling menyuruh anak laki-laki untuk segera ke hutan kayu hitam. Bukti sesungguhnya ada di sana. Dan benar, kera air telah melarikan diri. Beberapa penduduk yang menangkapnya telah meninggal. Qingling pun ditangkap menggunakan sangkar besi. Dan kepala desa menunjukkan karakter aslinya. Ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Terlebih, kera air pembunuh adalah adik kandungmu sendiri. Qingling seperti tersambar. Ingatan masa lalu yang terkubur muncul kembali. Di saat ini, suara tembakan merusak keheningan yang ada. Anak laki-laki telah kembali. Goa di dalam hutan kayu hitam dipenuhi ganja. Anak-anak terperangkap di sana. Ternyata semua ini adalah perbuatan kepala desa dan tetua. Mereka sadar telah ketahuan. Dengan sigap melarikan diri. Kepala desa melarikan diri ke hutan kayu hitam, sekaligus membunuh tetua yang banyak bicara. Ia tiba di goa yang misterius. Di dalamnya terdapat semua anak yang hilang. Tubuh mereka sangat lemah, tidak berekspresi. Secara teratur membuat ganja. Jangan biarkan ada yang hidup. Kepala desa mengalihkan anak-anak ke sebuah ruangan misterius, menutup pintu batu, dan mulai menuang air ke dalamnya. Di saat yang sama, Qingling berjalan ke arah kepala desa dengan membawa senapannya. Namun ia tidak tahu, kepala desa telah menyiapkan jebakan. Kaki Qingling terluka, pistolnya diambil oleh kepala desa. Di saat ini, kepala desa meniup suling, yang ternyata mendatangkan kera air. Dia menunjuk Qingling dan berkata pada kera air, "Dia adalah Qingling, kakak kandung perempuan yang meninggalkanmu dulu." Di saat ini, Qingling ingat segalanya. Dulu, keluarganya yang berjumlah 4 orang tinggal di desa ini. Namun adik kandungnya terlahir aneh. Ia memiliki penyakit yang sangat langka. Meskipun seperti itu, pada masa kecil, ia dan adiknya sangatlah dekat. Ibunya juga selalu mengingatkannya untuk menjaga adik kandungnya dengan baik. Namun suatu hari, sekelompok preman membunuh orang tuanya. Ia awalnya ingin melarikan diri dengan sang adik, namun malah bertemu seorang pria bertopeng. Ia menipunya bahwa dirinya adalah teman baik orang tuanya, datang untuk menolong mereka. Qingling percaya dengannya, dan meniup suling untuk memanggil sang adik. Lalu, Qingling diletakkan di sebuah peti mati, kehilangan semua ingatannya, dan sang adik ditangkap oleh kepala desa dan tetua, dijadikan sebagai kera air yang ada di legenda. Dimanfaatkan untuk menakuti penduduk, menutupi kejahatan. Di saat ini, kepala desa terus mendorong binatang. Cepat, gigit dia sampai mati. Namun, ia telah meremehkan sang adik. Ia kemudian membalikkan badan, dan dengan sadis mengarah ke kepala desa. Sang adik mengembalikan suling pada kakak perempuannya, memeluknya untuk yang terakhir kali. Ternyata adiknya tidak lupa ingatan. Dia masih ingat saat kecil, perkataan kakak perempuannya, "Ketika kamu mendengar suara suling, itu adalah aku yang memanggilmu pulang." Di sisi lain, anak-anak yang hampir tenggelam terkejut. Ketinggian air mulai menurun. Ternyata, adalah sang kera air yang mengangkat pintu batu dengan badannya, dan menolong mereka. Ia tahu bahwa dirinya telah membunuh terlalu banyak orang. Sudah tidak mungkin kembali bersama kakak perempuannya seperti zaman dulu. Mungkin ini adalah perpisahan yang terbaik. Di akhir cerita, penduduk menghancurkan patung kera air. Hutan kayu hitam juga kembali tenang. Desa kecil ini pernah diselimuti ketidaktahuan dan tahayul. Pada akhirnya kembali pada kedamaian yang telah lama didambakan.